Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini Ibu akan bahas sedikit tentang soal latihan untuk PAS Matematika Minat kelas 12. Materinya adalah menentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri. Artinya kuncinya adalah kalian harus hafal tentang rumus turunan dari trigonometri itu sendiri. Itu hal utama yang harus kalian pahami. Langsung saja untuk soal nomor 1. Tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 3x untuk x dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yang pertama fx-nya adalah sin 3x, maka turunannya adalah 3 cos 3x, di mana titik stasioner dapat diketahui jika f aksen x-nya sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Tadi sin 3x turunannya adalah 3 cos 3x. Maka karena kita akan mencari titik stasioner, maka 3 cos 3x kita sama dengankan dengan 0. Nah, 3-nya kita pindah ruas ke kanan, maka cos 3x sama dengan 0/3. Jadi cos 3x sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Kemudian cos 3x sama dengan 0. Nah, di sebelah kiri adalah cos 3x, di sebelah kanan adalah 0. 0 merupakan sebuah bilangan, maka kita akan merubah 0 ini menjadi sebuah nilai kosinus. Kosinus berapa sih yang nilainya adalah 0? Nah, kita lihat dalam sebuah diagram kartesius. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nilai kosinusnya akan menghasilkan dua buah sudut, yaitu di mana cos 90 derajat nilainya adalah 0 dan cos negatif 90 derajat juga nilainya 0. Maka nanti akan ada dua buah ruas atau dua buah bagian yang akan kita cari untuk menentukan titik stasioner. Nah, ingat dalam sebuah kuadran semua sindikat tangan kosong. Semua di kuadran 1 bernilai positif. Sindikat berarti sinnya bernilai positif di kuadran 2. Kos, semua sindikat tangan kosong. Tangan adalah di kuadran 3, berarti nilai tangan yang bernilai positif. Dan di kuadran 4 adalah nilai kosinus yang bernilai positif. Nah, tadi kita akan mendapatkan dua buah bagian. Yang pertama, jika cos 90, maka di ruas kiri kita akan selesaikan dulu. Cos 3x sama dengan cos 90, ya. Karena cos 90 juga tadi nilainya adalah 0. Maka kita akan sederhanakan, cosnya kita hilangkan, maka menyisakan 3x sama dengan 90. Nah, yang di sebelah kanan cos 3x sama dengan cos min 90. Nanti juga akan kita hilangkan nilai cosnya, maka kita akan selesaikan yang ruas kiri terlebih dahulu. Cos 3x sama dengan cos 90 derajat. Maka 3x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, K kali 360 derajat ini merupakan suatu ketetapan karena sudut dalam trigonometri itu berputar dan berulang. Maka nanti kita akan dapatkan berapa sih nilai K yang memenuhi titik-titik stasioner yang akan kita cari. Nah, di sini 3x sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Agar lebih sederhana, maka kita akan lebih sederhanakan soal ini menjadi pembagian ya, yaitu dibagi dengan 3 semuanya, agar nanti operasinya lebih mudah. Maka 3x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat sama dengan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat ya, agar operasinya lebih mudah. Nah, maka jadi seperti ini penyederhanaannya ya. X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Nah, kemudian perlakuan yang sama juga dilakukan pada bagian yang kedua, yaitu 3x sama dengan
Negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Bagian kanan juga kita sederhanakan agar operasinya lebih mudah, yaitu semuanya kita bagi dengan 3. Maka menghasilkan X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Bagian kiri sudah ketemu, kemudian bagian kanan juga sudah ketemu. Maka tinggal kita masukkan nilai K dari masing-masing bagian. Nilai K adalah dimulai dari 0 sampai seterusnya sampai dengan memenuhi syarat, yaitu syaratnya adalah sudutnya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, kalau begitu mari kita masukkan nilai K dari yang bagian kiri. Bagian kiri nilai X-nya adalah 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Jika K-nya 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. Maka X-nya sama dengan 30. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 120 sama dengan 150 derajat. Untuk K-nya 2, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat sama dengan 270. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 3 dikali 120 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat, yaitu 390 derajat. Tapi karena syaratnya adalah 0 sampai 360 derajat, maka nilai K sama dengan 3 tidak memenuhi karena nilainya 390 derajat. Kemudian sekarang yang bagian kanan, X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 120 derajat. Dengan cara yang sama, masukkan nilai K sama dengan 0 terlebih dahulu. Jika K-nya 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 30. Nilai negatif 30 tidak berlaku karena dimulai dari 0 derajat. Kemudian jika K sama dengan 1, kita masukkan nilai K-nya sama dengan negatif 30 ditambah 120 sama dengan 90 derajat. Kemudian jika K sama dengan 2, sama dengan negatif 30 derajat ditambah 240 sama dengan 210. Masih memenuhi ya, karena syaratnya adalah 0 sampai 360. Jika K sama dengan 3, maka hasilnya adalah 330. Masih memenuhi lagi. Kita masukkan jika K-nya 4. Sepertinya sudah tidak memenuhi lagi. Maka dari bagian kiri dengan bagian kanan, kita dapat simpulkan bahwa titik stasionernya adalah dimulai dari sudut yang paling kecil, yaitu 30 derajat, kemudian 90 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Kita urutkan dari bagian kiri dengan bagian kanan, urutkan dari yang paling kecil sudutnya. Itu merupakan titik stasioner dari soal yang nomor 1. Ini terlalu panjang jika soalnya banyak tapi waktunya sedikit. Bu, ada nggak sih cara yang lebih singkat lagi? Ada. Perhatikan cara yang lebih singkat berikut ini. Oke, tadi soalnya adalah tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 3x untuk sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Dengan cara yang sama, langkah pertama adalah turunkan fx-nya. Turunkan sin 3x ke dalam turunan pertama. Turunannya adalah f aksen x-nya adalah 3 cos 3x. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, titik stasioner didapatkan ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Masih sama dengan cara yang pertama ya. 3 cos 3x sama dengan 0, maka 3-nya kita pindah ruas ke kanan jadi pembagian, maka cos 3x sama dengan 0 per 3. 0 per 3 sama dengan 0. Maka cos 3x sama dengan cos 90 atau
cos 3x sama dengan cos negatif 90. Nah, di sini cara yang lebih singkat akan kita pelajari. Tadi kita akan sederhanakan dengan menghilangkan nilai cosnya, yaitu 3x sama dengan 90 derajat plus k kali 360 derajat. Kemudian kita kecilkan lagi dengan bagi semuanya menjadi 3, yaitu X sama dengan 30 derajat plus K kali 120 derajat. Nah, disinilah letak cara cepatnya. Jumlahkan nilai X-nya. Pertama, X-nya adalah 30 derajat, tambahkan dengan 120 derajat, sama dengan 150 derajat, tambahkan lagi dengan 120 derajat, yaitu 270 derajat, tambahkan lagi dengan 120 derajat, yaitu 390. Dia tidak memenuhi karena yang paling besar adalah 360 derajat. Maka berhenti sampai di sini di bagian kiri. Sekarang kita ke bagian kanan. Cos 3x sama dengan cos negatif 90 derajat. Dengan cara yang sama, maka 3x sama dengan negatif 90 ditambah k kali 360. Langkahnya pun sama. Jumlahkan nilai x-nya. Berarti X yang pertama adalah negatif 30. Dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang paling kecil adalah sudutnya 0 derajat. Lalu tambahkan dengan 120 derajat. Negatif 30 ditambahkan 120 derajat sama dengan 90 derajat. Ya. Kemudian yang kedua, 90 ini kita jumlahkan lagi dengan 120, yaitu 210. Jumlahkan lagi dengan 120 jadi 330. Jumlahkan lagi yaitu 460. Otomatis sudah tidak memenuhi karena batas maksimalnya adalah 360. Gampang ya? Gampang banget, ini caranya cara cepat yang bisa menyingkat waktu kalian untuk bisa mengerjakan. Jadi titik stasionernya kita lihat dari bagian kiri dengan bagian kanan. Kemudian urutkan dari yang paling kecil. Maka titik stasionernya adalah 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 210, 270 dan 330 derajat. Itulah cara cepat untuk mengerjakan titik stasioner dalam fungsi trigonometri. Kuncinya pertama, turunkan fungsi trigonometrinya. Kedua, terapkan syarat yang berlaku dalam soal. Ya. Semoga bisa membantu mengerjakan soal-soal kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.